Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Diki Hansa dari kelas weekend 17A. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal penelitian skripsi dari mata kuliah Teknik Penulisan Laporan Ilmiah. Sebelumnya yang sudah saya kerjakan itu tentang proposal penelitian ini yang akan dibahasnya mungkin dari bab 3-nya saja. Oke. Di sini saya membuat suatu aplikasi yang berhubungan dengan pernikahan yaitu wedding organizer. Aplikasi ini yaitu aplikasi yang dibuatkan untuk memudahkan bagi pasangan yang menggelar resepsi pernikahan. Jadi namanya itu biar mudah untuk mencari tempat atau resepsi bagi pasangan yang ingin menikah, serta dibuatkan beberapa dana lokasi serta biaya tentang rancangan dan juga simulasi resepsi pernikahan ini. Mungkin lanjut saja ke bab 3 yang akan dibahas di sini, yaitu tentang analisa dan perancangannya Mungkin kita akan coba langsung aja ke bab 3. Nah, untuk rumusan masalahnya mungkin tadi dari aplikasi resepsi pernikahan ini yang berbasis web yang akan dibuat, serta pemilihan resepsi pernikahan yang sesuai dengan biaya yang dimiliki oleh calon pengantin, maka dibuatkan aplikasi ini. Oke. Ke bab 3. Nah, ini dari bab 3 ini yaitu analisis dan perancangan. Nah, untuk analisis dan perancangan maka ada suatu metode penelitian terlebih dahulu, bahwa dari analisis dan perancangan ini maka kita sangat membutuhkan suatu aplikasi yang dimana kita menggunakan dari PHP dan MySQL untuk membuat dari analisis ini. Nah, untuk analisis yang sistem yang berjalan, maka prosesnya sebagai berikut, yakni konsumen datang langsung ke lokasi tempat resepsi digelar atau tempat resepsi untuk pernikahan, lokasinya di mana. Nah, nanti kan ada staf administrasi yang akan memberikan brosur paket pernikahan dengan brosurnya akan menjelaskan paket tersebut. Lalu konsumen bisa memilih paket pernikahan, kemudian pihak admin akan mencatat pemesanan yang telah dibuat oleh konsumen. Selanjutnya administrasi akan mengecek jadwal pemesanan paket pernikahan. Apabila jadwal pemesanan ada atau tidak adanya atau sudah penuh dari administrasi ini akan menginformasikan kepada konsumen bahwa jadwal pemesanan sudah terisi. Nah, apabila jadwal pemesanan kosong, maka data pemesanan tersebut akan dicatat seperti pada flowchart berikut. Ini sudah saya buat. Nah, kita dari staf administrasi mulai maka memberikan brosur kepada konsumen untuk konsumen memilih paket pernikahan dan membuat nota pemesanan. Lalu di nota pemesanan ini akan ada pengecekan data dari pemesanan paket pernikahan. Nah, apakah paket data yang diinginkan sudah tersedia apa belum? Nanti kalau misalkan ada tersedia atau ready, bisa langsung ke nota pemesanan lagi. Nah, di sini akan adanya pencatatan atau pendataan dari pemesanan paket yang
sudah dibuat oleh konsumen, memberitahu ke konsumen bahwa harus membayar uang muka atau DP. Nah, dari sini akan adanya kwitansi ya, atau pembayaran uang DP tersebut yang akan disampaikan ke konsumen. Nah, nanti dari konsumen itu udah ada rincian datanya, akan selesailah dari prosesnya dari DP pemesanan tersebut. Nah, untuk analisis dari masalah masih tersedia ya di sini. Jadi yang pertama itu pemesanan paket pernikahan, maka kita tuh harus membutuhkan waktu yang lama ya untuk pemrosesannya. Jadi kita harus sabar dalam menunggu, karena aplikasi ini masih tahap beta ya, atau tahap pemrosesannya masih banyak juga sistem yang belum tercapai semua, serta paket pernikahan ini masih secara manual ya, dengan membagikan brosur yang bisa saja brosur itu hilang atau kotor ya. Nah, untuk proses pencatatan datanya juga belum optimal karena masih menggunakan penulisan tangan yang dicatat oleh buku pemesanan, yang sehingga mengakibatkan tingkat kesalahannya yang relatif masih besar dan membutuhkan waktu yang lama. Dalam proses pencarian data juga masih belum terorganisir ya dengan baik. Jadi data transaksi pemesanan dan data pelaksanaan dokumentasi harus dicek dengan satu persatu ya dalam buku pemesanan. Jadi butuh waktu yang lama untuk pencariannya. Untuk kejelasan di sini saya membuat tabelnya dari identifikasi masalah yang terjadi. Nah, untuk kebutuhan profesional, itu ada 3 tahap ya, ada 3 pengguna, yaitu konsumen, pelanggan, dan admin. Untuk konsumen tujuannya itu untuk melihat profil dari pemesanan produk ya yang kami buat. Konsumen dapat melihat galeri produk yang ditawarkan serta bisa menjadi member ya secara online. Nah, bagi pelanggan bisa masuk langsung ke menu pelanggan untuk melihat biodata atau melihat produk yang dipesannya. Bisa juga membatalkan produk yang pesannya serta mengupload pembayaran ke email atau ke sosmed, dan juga bisa melakukan pemesanan barang atau paket pernikahan ini di jauh-jauh hari ya tentunya. Nah, bagi admin bisa mengolah data dari produk ya, dari kategori serta datanya. Bisa juga mengolah pemesanan pelanggan, data profil dari aplikasi yang kita buat, serta dari cara pemesanannya. Untuk kebutuhan non fungsional, yaitu ini adalah dari apa yang kita buat, apa yang kita kerjakan dari hardware atau software yang kita gunakan ya. Untuk dari hardware ya, tentu perangkat kerasnya yang dari kami yaitu sebagai berikut. Adapun dari kami yang menggunakan laptop ya, RAM sebesar 8GB, VGA 2GB, dan modem, dan serta juga printer. Untuk perangkat lunaknya kami menggunakan Windows 10, browser dari Chrome, Exam, dan Dreamweaver ya. Untuk tahap perancangan ada 2 ya. Sini perancangan itu dari sistem terlebih dahulu yang akan kami jelaskan, yaitu untuk data DFD ya. Di sini kita menggunakan data DFD
yang merujuk pada korteks dari sistem informasi Wedding Organizer. Untuk data DFT-nya sebagai berikut. Dari sistem informasi yang kami buat ini Sentra Wedding Organizer, maka dibuatkan itu konsumen, admin, pelanggan, dan pemilik. Nah, untuk konsumen ini terjadi registrasi ya, yang sudah saya jelaskan, yaitu registrasi profil serta cara pemesanan atau galeri yang bisa dilihat terlebih dahulu. Serta untuk pelanggan itu udah bisa ya untuk membatalkan, untuk mengupload bukti pembayaran. Dan untuk admin ini bisa melihat data dari kategori produk atau profil dari aplikasi yang kami buat ya. Dan untuk kategorinya juga di sini sudah tersedia untuk admin. Untuk pemilik ini bisa merequest ya pemesanan laporannya, dan dari laporan pemesanan per kategori ya, dari mulai per bulan sampai dengan per tahun. Nah, di sini konsumen, pelanggan, admin, dan pemilik ini dari informasi tabel ini saya buat untuk memudahkan dari flowchart yang saya buat di atas. Nah, untuk selanjutnya yaitu dari perancangan basis data ya. Untuk basis data ini kami atau dari perusahaan ya, atau yang saya buat ini tentang program ini. Jadi yang pertama itu ada tabel admin ya. Tabel admin ini yang terdiri dari admin, primary key, username, parent key ya. Untuk filenya username, password, nama lengkap, email, nomor telepon, paper, dan blokir. Nah, ini blokir ini untuk memblokir atau cancel ya dari program yang sudah dibuat. Serta tabel customer ini untuk data konsumen ya. Tabel kategori untuk kategorinya yang akan dipilih oleh konsumen. Tabel produk yaitu terdiri dari ID produk, kategori, nama produk, deskripsi, harga, stok, tanggal masuk, kamar dibeli, dan diskon. Untuk tabel order ini jadi seperti status order kita ya, yang diorder dari tanggal, jam, serta dari ID customer juga di sini lengkap tersedia. Mungkin dari bab 3 cukup sekian yang saya jelaskan. Untuk gambaran umumnya dan rencana pengujian ini masih belum selesai ya sebenarnya kalau bab 3 ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih bagi yang sudah menyimak atau yang ingin bertanya atau yang akan mengkoreksi pada ini. Mohon maaf. Saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.